Selamat datang di channel saya Semut Api. Jangan lupa didukung channel ini supaya makin berkembang. 7 tahun setelah Hanli mulai memanen binatang iblis, sekelompok pembudidaya dengan berbagai budidaya perlahan-lahan terbang di ketinggian rendah di wilayah Laut Bintang luar. Mereka kadang-kadang akan melihat sekeliling seolah-olah mereka sedang mencari sesuatu. Kelompok pembudidaya semuanya berada di yayasan pendirian, selain dari 3 pemimpin mereka. Salah satu pemimpin mereka adalah formasi inti tengah sementara 2 lainnya berada di formasi inti awal. Seorang kultivator parubaya dengan kulit kekuningan dengan tidak sabar bertanya, "Saudara Qiyu, apakah binatang iblis kelas 6 itu benar-benar dekat? Kami telah mencari selama beberapa hari dan kami bahkan memperluas perimeter pencarian kami. Bukankah sepertinya informasinya salah?" Tampaknya dia sedang berbicara dengan lelaki tua kurus yang memasang ekspresi serius di sisinya. Orang tua itu adalah pembudidaya peringkat tertinggi di partai mereka, satu-satunya pembudidaya formasi inti tengah. Orang tua itu dengan acuh tak acuh menjawab, "Jangan tidak sabar, rekan Taois Min. Informasi yang kami terima hanyalah perkiraan lokasi. Juga sangat umum jika lokasi berubah setelah beberapa hari. Dan bahkan kemudian, mengikuti informasi ini lebih baik daripada sekadar menjelajahi lautan secara acak. Saya yakin bahwa vendor intelijen tidak akan berani menipu saya." Petik 2. Pembudidaya formasi inti ketiga, seorang pria besar dengan wajah jahat, tiba-tiba berkata, "Binatang iblis itu mungkin sudah meninggalkan daerah itu, atau mungkin sarangnya tidak terletak di daerah ini." Petik 2. Tidak mungkin. Ini adalah vivid glass beast yang langka. Kami telah menyapu indera spiritual kami di laut terdekat dan melihat makanan binatang yang paling dicintai, rumput laut 3 warna. Sarangnya pasti ada di dekatnya. Orang tua kurus berbicara dengan nada pasti. Karena 2 pembudidaya formasi inti tampaknya sangat menghormati orang tua itu, mereka tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebaliknya, mereka terus menyapu kesadaran spiritual mereka ke segala arah. Adapun pembudidaya yayasan pembentukan di belakang mereka, sebagian besar adalah murid mereka atau kerabat yang lebih muda. Karena itu, tidak ada dari mereka yang berani mengganggu percakapan mereka. Di bawah kepemimpinan 3 pembudidaya formasi inti, kelompok terus mencari sisa hari itu. Sayangnya, mereka sama sekali tidak menemukan apapun. Pada saat ini, lelaki tua itu mulai mengerutkan kening. Mendesah. Awalnya, ketika seseorang tinggal di dekat kedalaman, bahkan jika perolehan mereka jarang, seseorang masih bisa memperoleh 4 inti iblis kelas tinggi setahun. Tapi sekarang, sejak kami meninggalkan kedalaman, kami hanya bertemu 2 binatang iblis kelas tinggi, dan lebih buruk lagi, kami gagal mendapatkan inti mereka. Kultivator bermarga Min menggerutu seolah-olah dia memiliki banyak keluhan. "Cukup, Saudara Min, Anda harus menyadari keadaan secara mendalam. Jika kita pergi ke sana sekarang, kita hanya akan menuju kematian kita, daripada berburu binatang iblis." Petik 2. Dengan wajah pucat karena gentar, pria dengan penampilan galak berkata, "Itu masih benar-benar tidak normal. Kedalaman adalah tempat di mana Anda bisa mencari nafkah jika Anda pintar dan menghindari wilayah tengah. Tapi 2 tahun lalu sejak pemberontakan binatang iblis dimulai, seluruh kedalaman menjadi area terlarang. Para pembudidaya kelas tinggi yang biasa menjelajahi kedalaman tidak pernah kembali. Dan pada tahun lalu, beberapa orang eksentrik Naschen Soul bergandengan tangan dan menjelajahi wilayah tengah dari kedalaman. Tetapi sebagai hasilnya, mereka berbalik dan melarikan diri, mungkin karena menghadapi rintangan yang tidak ada duanya. Bahkan kemudian, Master Forpates adalah satu-satunya pembudidaya jiwa baru lahir yang dapat kembali hidup-hidup. Tampaknya Wondrous Depths Island tidak akan bertahan lebih lama. Petik 2. Orang tua kurus itu terdiam sesaat sebelum wajahnya berkedut, berkata, "Kata-kata rekan Taois Suan memang memiliki alasan. Meskipun binatang iblis dari kedalaman masih dapat dianggap jinak karena mereka belum keluar dari kedalaman, siapa yang tahu kapan mereka akan menyerang dengan kekuatan yang luar biasa. Ini bukanlah sesuatu yang tidak mungkin. Kami tidak punya pilihan selain memberikan tanggapan." Petik 2. Tampaknya lelaki tua itu sangat prihatin dengan situasi di kedalaman. Kultivator bermarga Min tersenyum pahit dengan wajah tidak berdaya, tapi saat ini, Istana Bintang sedang sibuk bertarung dengan koalisi Starfall di sisi lain. Formasi transportasi hanya menerima kedatangan, bukan keberangkatan.
Bahkan jika kita ingin pergi, kita tidak bisa. Petik 2. Itu tidak pasti. Pria yang tampak galak itu memakai ekspresi ketidaksetujuan. Oh, mungkinkah Brother Swan memiliki cara lain? Kultivator bermarga Min tampak heran, tetapi segera, ketertarikannya bangkit. Pria itu merendahkan suaranya dan berbicara dengan nada misterius, hehe. Tidak ada jalan lain. Saya hanya mendengar bahwa ada orang di Pulau Kedalaman yang mengagumkan menjual jimat perpindahan dengan harga tinggi. Meskipun tidak banyak, ada orang yang telah kembali ke Laut Bintang Dalam. Petik 2. Ada hal seperti itu. Lalu bagaimana dengan kita? Kultivator bermarga Min bersukacita. Dia berpikir untuk melanjutkan masalah ini tetapi lelaki tua kurus itu menyela dengan mendengus. Berhenti bermimpi. Bahkan jika Anda berhasil mendapatkan jimat perpindahan, apakah Anda benar-benar berani untuk kembali ke kota bintang surgawi? Di sana bahkan lebih berbahaya. Anda pasti akan terseret ke dalam konflik jika ingin kembali. Meskipun binatang iblis di kedalaman berperilaku tidak normal, itu masih normal di luar kedalaman. Jika sesuatu benar-benar terjadi, kita hanya perlu menemukan pulau terpencil dan menyembunyikan diri di sana. Itu akan jauh lebih baik daripada kembali dan diseret ke dalam perang. Cahaya aneh muncul di mata lelaki tua itu seolah-olah dia telah menghabiskan waktu lama untuk memikirkan masalah itu. Ketika keduanya mendengar ini, mereka saling menatap untuk waktu yang lama. Meskipun mereka merasa bahwa rencana lelaki tua itu cukup kasar, mereka percaya itu praktis. Tepat ketika keduanya berpikir untuk membahas masalah ini lebih lanjut dengan lelaki tua itu, mereka tiba-tiba mendengar suara gemuruh yang kasar dan aneh di kejauhan bersama dengan rangkaian ledakan. Binatang kaca yang jelas. Dua pembudidaya formasi inti awal saling melirik dan meneriakkan nama binatang iblis pada waktu yang hampir bersamaan. Kejutan yang menyenangkan terpampang di wajah mereka. Wajah lelaki tua kurus itu menjadi kaku. Dia dengan dingin berkata kepada keduanya, itu adalah teriakan Vivid Glass Beast tanpa keraguan tetapi sepertinya seseorang telah menemukannya sebelum kita. Kita pergi, tapi sembunyikan dirimu. Kami akan bertindak dengan bijaksana. Petik 2. Setelah keduanya diam-diam menganggukkan kepala, ketiga pembudidaya formasi inti terbang sebagai seberkas cahaya. Namun dalam perjalanan ke sana, mereka menghilang tanpa jejak. Adapun para pembudidaya yayasan pembentukan, mereka segera mengejar mereka dengan ekspresi gugup. Setelah beberapa saat, tiga pembudidaya formasi inti diam-diam tiba di pulau terumbu karang beberapa kilometer jauhnya. Dari sanalah teriakan binatang iblis yang menggelegar itu berasal. Namun, apa yang mereka lihat ternyata di luar dugaan mereka. Ada binatang laut dengan tubuh transparan yang berkilau yang terjebak dalam penghalang cahaya merah. Tubuh binatang iblis itu panjangnya sekitar 10 meter, dan memiliki benang putih susu yang tak terhitung jumlahnya tergantung di tubuhnya. Dalam upaya yang mengerikan untuk menembus penghalang cahaya merah, itu terus-menerus menabrak tubuhnya. Namun, ini bukan yang menjadi perhatian ketiga pembudidaya. Mereka berfokus pada hal lain sepenuhnya. Ada seorang pemuda yang mengenakan jubah biru samar di atas pulau kecil itu. Dia berdiri tak bergerak di udara dengan tangan di belakang punggungnya. Wajahnya menunjukkan ekspresi santai. Kultivator dengan penampilan garang dengan bersemangat berkata dalam transmisi suara, "Saudara Qiyu, orang itu hanya di formasi inti awal. Haruskah kita menyerang?" Petik 2. Kilatan berbahaya muncul di mata pria tua itu. Namun, ia berhasil menekan keinginannya untuk menyerang dan dengan hati-hati berkata, "Jangan terburu-buru. Pertama-tama kita akan melihat sekeliling untuk melihat apakah ada pembudidaya lain yang tersembunyi di dekatnya. Mari pastikan tidak ada jebakan." Petik 2. Kultivator bermarga Min juga sangat berhati-hati dan meminta perhatian, sesama Taoisuan, saudara Qiyu masuk akal. Tampaknya cukup mencurigakan bagi pembudidaya formasi inti awal untuk berani menjebak binatang kaca hidup sendirian. Mungkin ada misteri lain yang sedang bermain. Petik 2. Ketika pria berwajah galak mendengar ini, hatinya bergetar dan dia buru-buru menyapu indera spiritualnya di sekitar. Namun, dia tidak dapat menemukan apapun. Pada saat itu, pemuda berpakaian biru itu menyerang. Dengan satu lambaian tangannya, 7 garis cahaya biru keluar dari telapak tangannya. Garis-garis cahaya berputar sekali di udara sebelum bergabung menjadi pedang biru besar yang panjangnya lebih dari 30 meter. Pedang itu membelah, mengirimkan gema yang dalam di udara.
Vivid Glass Beast tampaknya memahami ketakutan pedang itu dan meludahkan bola kristal putih padanya. Bola kristal itu membengkak menjadi 3 meter setelah meninggalkan mulut binatang iblis itu, dan bergerak untuk mencegat pedang besar yang jatuh. Pedang itu tidak mengubah kecepatan sedikit pun dan mengeluarkan suara guntur samar saat pedang itu terus turun. Itu kemudian bertemu dengan kristal dengan ledakan besar. Untuk sekejap, pedang besar itu tampak tidak jelas. Wosh! Dengan kilatan cahaya biru, pedang besar itu kemudian menghilang tanpa jejak dan muncul kembali di atas Vivid Glass Beast saat pedang itu terus membelah. Binatang iblis itu kemudian berteriak dengan suara serak dengan marah ketika benang putihnya yang tak terhitung jumlahnya bergabung bersama untuk memenuhi pemogokan dalam upaya untuk mempertahankan hidupnya. Krun! Pedang besar itu memotong kepala Vivid Glass Beast tanpa perlawanan sedikit pun, memercikkan darah hijau ke sekeliling. 3 pembudidaya formasi inti dibiarkan kagum saat melihat pemuda yang membunuh binatang itu dalam sekejap. Apakah itu benar-benar monster Vivid Glass? Itu terkenal sangat sulit untuk diburu bahkan di antara binatang iblis kelas 6. Tapi itu hanya jatuh karena satu pukulan dari pemuda ini. Tak terbayangkan. Mungkinkah dia tidak berada di tahap formasi inti awal, melainkan di tahap formasi inti akhir? Setelah berulang kali menggunakan indera spiritual mereka untuk menyapu masa muda saat dia menjarah mayat binatang itu, mereka mengkonfirmasi bahwa dia benar-benar hanyalah seorang kultivator formasi inti awal. Sementara kemenangan melawan Vivid Glass Beast kelas 6 akan dipastikan dengan ketiganya digabungkan, tidak mungkin bagi mereka untuk membunuhnya dengan kemudahan yang ditunjukkan oleh pemuda ini. Mungkinkah pemuda ini adalah harimau yang menyamar? Mungkinkah dia menyembunyikan kultivasinya yang sebenarnya dengan teknik tersembunyi? Kecurigaan mulai muncul di benak mereka. Saudara Qiyu, apakah kita menyerang? Sepertinya dia benar-benar sendirian. Suara pria yang tampak galak itu menunjukkan rasa gugup. Orang tua kurus itu menatapnya dengan ekspresi ragu, tapi tidak menjawab. Ketika ketiganya melihat pemuda itu mengambil mangkuk sedekah hitam dan mulai mengekstrak jiwa Vivid Glass Beast, ekspresi mereka sangat berubah dengan jejak ketakutan muncul di mata mereka. Kultivator bermarga Min melihat keraguan-raguan lelaki tua itu dan tidak bisa menahan cemberut. Dia mungkin berkata, orang ini sangat aneh. Bagaimana kalau kita biarkan dia? Tidak perlu memprovokasi karakter misterius. Petik 2. Karena ketiganya berhasil bertahan hidup di Laut Bintang tersebar untuk waktu yang lama, mereka secara alami adalah orang yang sangat berhati-hati. Pemandangan di depan mereka, tanpa diragukan lagi, sangat aneh. Itu bahkan menyebabkan kultivator Min mundur. Tatapan lelaki tua itu mengembara untuk waktu yang lama sebelum dia tersenyum pahit, dan berkata dengan lesu, biarkan dia. Ini bukan lagi soal memilih untuk menyerangnya, tapi bagaimana kita akan pergi dari sini hidup-hidup. Petik 2. Kata-kata ini menyebabkan pria berwajah galak dan penggarap Min membeku. Mereka sepenuhnya menyadari temperamen lelaki tua itu dan tahu bahwa dia tidak akan mengatakan sesuatu seperti ini tanpa alasan. Karena itu, mereka segera mengungkapkan keheranan. Orang tua itu menjilat bibirnya dan berbicara dengan bisikan yang menderita, kalian berdua mungkin tidak menyadarinya, tetapi bukankah orang ini mirip dengan rumor baru-baru ini tentang iblis itu? Setan. Lalu mungkinkah dia? Petik 2. Jadi itu dia. Keduanya segera berteriak khawatir. Wajah mereka tercengang. Orang tua itu dengan sungguh-sungguh bergumam seolah-olah dia sedang berbicara pada dirinya sendiri, benar. Dia tampak muda, bisa melepaskan beberapa pedang terbang, dan terlebih lagi, cahaya pedangnya berwarna biru langit. Seperti rumornya. Petik 2. Kulit pria yang tampak galak itu memutih. Dia berkata dengan suara gemetar, bukankah orang itu juga terkenal menggunakan segerombolan serangga terbang? Dia belum mengungkapkannya sejak kami tiba. Itu tidak mungkin kebetulan. Tampaknya dia terguncang oleh kata-kata lelaki tua itu. Kultivator Min berubah sedikit menjadi hijau dan mengirimkan transmisi suara dengan berbisik, kata-kata Brother Qiyu benar. Iblis ini biasanya mengungkapkan dirinya berada di formasi inti awal dan suka mengekstraksi jiwa binatang iblis. Alasan mengapa dia belum melepaskan serangga terbangnya seharusnya karena dia tidak merasa perlu. Petik 2. Maksudmu orang ini adalah iblis serangga yang dirumorkan. Lalu kenapa kita masih di sini? Jika kita menghadapinya, kita pasti akan binasa. Pria yang tampak galak itu tampaknya dilanda panik.
Orang tua itu berhasil mendapatkan kembali ketenangannya dan berkata, "Jangan kehilangan akal sehatmu." Bahkan jika itu benar-benar iblis serangga, perhatiannya terpusat pada Vivid Glass Beast saat kami tiba. Akibatnya, kami tetap belum ditemukan. Sekarang dia telah membunuh binatang iblis itu, kita akan mengekspos diri kita sendiri jika kita bertindak gegabah. Petik 2. Dua lainnya saling memandang dan melihat arti kata-kata lelaki tua itu. Karena itu, mereka tidak berani bertindak impulsif. Saat pria besar itu menatap pemuda yang mengekstraksi jiwa binatang iblis itu, sesuatu tiba-tiba muncul di benaknya. Dia berbisik dengan ekspresi ragu, "Saya mendengar bahwa 4 tahun lalu, serangga iblis bersaing untuk binatang iblis kelas 7 melawan sekelompok 9 pembudidaya formasi inti. Dia berhasil membunuh 8 pembudidaya formasi inti sendirian, tetapi satu pembudidaya formasi inti untungnya bisa melarikan diri. Mungkinkah rumor itu benar?" Petik 2. Kultivator Min menelan dengan kering beberapa kali sebelum berbisik, "Seharusnya begitu. Pria yang selamat adalah seorang ahli dari Jade Cloud Sekte, dan yang meninggal adalah sesama anggota sekte. Pertarungan itu menyebabkan Sekte Awan Giok, yang dulu terkenal sebagai salah satu dari 5 kekuatan besar Pulau Kedalaman Ajaib, kehilangan sepertiga seluruh kekuatan mereka." Kepala tetua Sekte Jade Cloud, Master Daois Swiftcran, sangat marah dengan ini dan secara pribadi menjelajahi lautan beberapa kali sendirian untuk mencari iblis serangga. Namun, dia kembali tidak berhasil setiap kali. Banyak orang percaya bahkan jika dia menemukan iblis serangga, tidak akan ada hasil darinya. Bagaimanapun, dari kemampuan yang dia tunjukkan, sangat mungkin bahwa dia sebenarnya adalah ahli jiwa baru lahir yang baru naik. Dikatakan bahwa faksi lain dari Pulau Kedalaman yang mengagumkan telah memperhatikan iblis serangga dan ingin merekrutnya. Petik 2. Setelah hening beberapa saat, lelaki tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Panggung jiwa yang baru lahir. Belum tentu. Saya pernah mendengar bahwa tidak ada yang luar biasa tentang budidaya serangga iblis, semua ketakutannya datang sepenuhnya dari serangga anehnya. Dikatakan bahwa pada hari pertempuran itu, dia tidak menggunakan harta sihir apapun dan hanya melepaskan serangga terbang yang tak terhitung jumlahnya, melahap banyak pembudidaya formasi inti hidup-hidup tanpa mengangkat satu jari pun. Begitulah cara dia menerima nama iblis serangga." Petik 2. Kultivator Min bersikeras, namun, Brother Kyu juga melihat bahwa dia tidak menggunakan serangga miliknya dan mampu membunuh Vivid Glass Beast dalam satu serangan. Bahkan pembudidaya formasi inti akhir akan merasa sulit untuk meniru prestasi ini. Tentunya dia pasti seorang eksentrik jiwa baru yang menyamar. Petik 2. Orang tua itu masih tidak setuju dan berpikir untuk berbicara lebih lanjut ketika pria yang tampak galak di samping memotongnya dengan nada tak berdaya, "Sesama Taois, tidak ada bedanya bagi kami apakah dia adalah seorang kultivator jiwa baru lahir atau tidak. Hampir bisa dipastikan bahwa dia akan bisa membunuh kita dengan sangat mudah. Bahkan kita takut akan reputasi jahatnya." Dikatakan bahwa semua pembudidaya yang bertemu dengan iblis serangga semuanya dimangsa oleh serangganya. Jumlah pembudidaya yang telah jatuh di tangannya tidak kurang dari 100. Dalam 2 tahun terakhir, iblis ini telah menjadi topik ketakutan. Petik 2. Kultivator Min muncul lebih tidak sedap dipandang setelah mendengar ini. Pandangannya tertuju pada pemuda berpakaian biru itu dan dia menghela nafas panjang sebelum berkata, "Setan serangga benar-benar ganas dan haus darah. Ini harus benar tanpa keraguan. Tidak ada sejumlah kecil pembudidaya yang telah dibunuh untuk harta mereka, dan semua mengklaim itu sebagai pekerjaan iblis ini. Dan untuk berpikir kita datang mengetuk pintunya." Suaranya dipenuhi dengan penyesalan. Ketika lelaki tua itu mendengar ini, wajahnya juga menjadi tidak sedap dipandang, tetapi dia tidak berbicara lagi. Dia juga sangat takut terhadap reputasi jahat dari iblis serangga. Pada saat-saat berikutnya, ketiganya berhenti menggunakan transmisi suara dan diam-diam menyaksikan setiap gerakan pemuda. Mereka berharap agar dia segera menyelesaikan berurusan dengan binatang iblis itu sehingga mereka bisa pergi secepat mungkin. Pada saat itu, pemuda berpakaian biru selesai menarik jiwa dari binatang Vivid Glass ke dalam mangkuk hitam. Dia kemudian mengobrak-abrik tubuh binatang iblis untuk inti iblis putih. Pada saat itu, pemuda itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Ketika ketiganya melihat ini, mereka semua menahan napas dan menjaga tubuh mereka tetap diam. Namun, situasi berkembang bertentangan dengan keinginan mereka.
Tatapan pemuda itu tiba-tiba beralih ke arah ketiganya bersembunyi. Dengan sedikit cibiran di wajahnya, dia dengan dingin berkata, "Kalian bertiga, Taois telah mengawasi saya untuk beberapa waktu. Apakah Anda sudah cukup untuk melihat? Bagaimana kalau kamu keluar dan menunjukkan dirimu?" Petik 2. Setelah mendengar ini, ketiganya tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggung mereka. Lari. Tidak diketahui yang mana dari ketiganya yang meneriakkan ini, tetapi mereka segera terbang sebagai seberkas cahaya dan berpisah ke tiga arah yang berbeda dengan cara panik. Pemuda berpakaian biru mengerutkan kening dan bergumam, "Aku bahkan belum selesai berbicara. Mengapa mereka lari dengan ketakutan seperti itu? Apakah mereka takut saya akan memakannya?" Jejak kebingungan muncul di wajahnya. Tapi segera setelah itu, pemuda itu melambaikan tangannya dengan ekspresi cemberut, dan mengirim 3 kantong makhluk roh ke udara, memenuhi langit dengan semburan kumbang 3 warna. Pemuda ini jelas Han Li, yang baru saja kembali dari laut jauh. Orang tua itu diam-diam mengintip ke sekeliling hanya untuk menemukan pemandangan yang membuatnya terperanjat, menyebabkan dia secara tidak sadar mempercepat. Pada saat itu, serangkaian suara lembut dengan santai keluar dari mulut Han Li. Ketika kumbang 3 warna mendengarnya, mereka berkumpul ke arah langit dan langsung terkondensasi menjadi 3 tombak besar yang masing-masing berukuran sekitar 3 meter. Kemudian dengan peluit yang tajam dan nyaring, ketiga lance menjadi kabur dengan cahaya yang cemerlang dan secara terpisah melesat dengan kecepatan yang menakjubkan. Dalam sekejap, tombak itu merobek langit, menghilang ke cakrawala dan mengejar ketiga pembudidaya yang telah melarikan diri. Han Li berdiri di tempat tanpa ada niat mengejar mereka. Sebagai gantinya, dia mulai dengan santai menguliti Vivid Glass Beast yang tembus cahaya dengan seberkas cahaya biru. Kulit Vivid Glass Beast adalah material kelas atas untuk memperbaiki armor. Dia secara alami tidak akan menyerah. Kemudian setelah mengubah sisa-sisa menjadi abu, Han Li mengambil rumput rok pelangi dan alat penyetelan formasi mantranya dari Pulau Karang. Saat dia menyelesaikan ini, 3 kilatan cahaya muncul di cakrawala dan terbang ke arah Han Li. Setelah mereka semakin dekat dengannya, dia dapat melihat dengan jelas bahwa mereka adalah 3 pembudidaya yang sebelumnya melarikan diri. Ketiga pembudidaya ini semuanya memiliki kerah 3 warna di leher mereka. Wajah pucat mereka menunjukkan ekspresi pengunduran diri yang kecewa. Han Li menggenggam dagunya saat dia melihat ini, tapi dia diam-diam tersenyum di dalam hatinya. Setelah ketiganya dengan patuh jatuh di hadapan Han Li, dia tersenyum dan bertanya kepada mereka dengan nada yang sangat bersahabat, "Bolehkah saya bertanya kepada Anda 3 fellow Daois, mengapa Anda begitu bingung lari dari saya? Mungkinkah kalian bertiga mengenali saya?" Petik 2. Selamat datang di channel saya Semut Api. Jangan lupa